kemudian iman dengan para malaikat. Kita rasakan diri kita ini nggak pernah sendirian para hadirin. Orang itu kalau mau nakal tuh biasanya kan nengok kanan, nengok kiri, ada orang apa tidak tuh ini. Nah, baru dia berani buat yang aneh-aneh. Kalau orang ini imannya dengan para malaikat mantep para hadirin, maka dia ini lebih waspada melebihi pegawai-pegawai di tokonya yang diawasi oleh CCTV 24 jam. Saya ini didata terus oleh para malaikat ini. Mau ngomong apa saja ada datanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah. Kemana-mana disertai oleh mereka. Akhirnya di mana saja kita jadi mudah takwa gara-gara kita tidak pernah merasa berpisah dengan hamba-hamba Allah yang suci, yang terbuat dari cahaya, para malaikat-malaikatnya Allah yang Allah telah berfirman mengenai mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita sudah bicara malaikat para hadirin, oh mereka ini hamba Allah yang hanya ada taat saja dalam kehidupannya. Kalau sudah malaikat, bukan itu saja. Sekian banyak kesimpulan hadis, kesimpulannya kalau orang itu doa diamini para malaikat, atau dia ini doa bareng dengan amin dia dibarengi aminnya malaikat atau bebarengan, doa-doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Maka sampai para ulama mengatakan, kalau kamu pengen doa kamu makbul, doalah dengan menggunakan lidah-lidahnya para malaikat. Caranya gimana? Tempat-tempat yang disabdakan Nabi, di situ malaikat mendoakan, cari tempat itu. Lepas sholat jangan langsung pergi, duduk di tempat itu dalam keadaan orang masih berwudu, maka malaikat akan mendoakan ampunan untuk kita. Kalau kita dalam majelis kebaikan seperti begini ini, kemudian kita menyelesaikan majelis ini, maka para malaikat pun akan mendoakan kita. Bahkan sebagian dari mereka akan diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan, bangkitlah dari majelis dalam keadaan Allah telah ngampuni dosa-dosa kalian. Dan keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Di antara cara menggunakan lidahnya para malaikat, para hadirin, kita banyak mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kalau orang mendoakan kebaikan orang lain, para hadirin, Allah akan tugaskan malaikat bilang kepada dia, walaka bimithlin, walaka bimithlin, semoga Allah memberikan kepada engkau seperti doa kamu. Maka kita banyak doa kebaikan pada umat, biar kita banyak didoakan para malaikat, dapat kebaikan-kebaikan yang kita doakan itu para hadirin. Orang itu yang sakti para hadirin, yang hebat, sebenar-benarnya hebat, yang jadi asbab orang-orang yang mau masuk neraka zahirnya dengan sebab dia beralih jalur ganti masuk surga. Bukan orang yang hebat para hadirin, teman-temannya malah jadi musuh-musuhnya. Gara-gara dia akhirnya malah jadi pada masuk neraka. Itu enggak hebat plus. Saya ini ingin jadi orang yang nguwahlati, siapa berani sedikit langsung jungkir balik. Itu bukan orang hebat para hadirin, itu namanya monster. Itu malah jadi hantu, bukan orang hebat. Orang yang hebat itu yang jadi asbab hidayah. Itu yang terhebat begitu itu. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Maka orang itu kalau iman kemudian wafat dalam keadaan iman, Allah akan muliakan dia dengan macam-macam kemuliaan. Di antaranya malaikat yang selalu bersama dia akan minta izin kepada Allah. Ya Allah, saya minta izin untuk pergi ke langit karena yang saya jaga sudah wafat. Maka Allah berfirman pada dia, langit sudah penuh, di sana sudah ada petugasnya semua, kamu enggak kebagian tempat. Maka dia izin, ya Allah kalau begitu saya minta ditugaskan di bumi. Bumi juga sudah penuh, enggak ada tempat untuk kamu. Sebagaimana? Ya, kamu kembali saja ke kuburnya orang yang kamu jaga itu. Bacalah tasbih, tahmid, tahlil di situ.
sampai hari kiamat, semua pahalanya akan saya berikan pada yang di kuburan itu. Masya Allah, orang itu kalau beriman tuh untungnya Masya Allah para hadirin. Harus beriman dengan sebenar-benarnya para hadirin. Ada orang zaman Nabi, seorang Yahudi, riwayat Bukhari, menjelang wafat beriman para hadirin. Belum sholat, belum sempat amal apapun, dia membawa keyakinan. Maka Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Dalam riwayat Bukhari begitu itu bunyinya. Ada riwayat yang lain, alhamdulilladzi anqadhahu bi minan nar, kalau enggak salah begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Kunci surga adalah iman para hadirin. Kunci surga adalah iman. Untuk bersih dari kemusyrikan adalah dengan iman para hadirin. Maka kita kalau sudah bicara mengenai malaikat, kita enggak boleh bergurau atau buat pelecehan. Ada orang buat cerita guyon para hadirin. Ada orang pergi ke neraka. Nerakanya orang-orang Indonesia. Kosong semua. Kemana ini? Maka malaikat-malaikatnya jawab, ini sedang izin mau pelesir dulu, nengok-nengok surga, nanti kembali lagi ke neraka. Maka cerita semacam begini ini tidak boleh. Malaikat ini nggak pernah melanggar, nggak disiplin, nggak pernah bolos para hadirin. Cerita guyonan malaikat bongkar nakir nggak boleh. Ini kaitannya dengan iman. Orang yang wajib, makhluk Allah yang wajib kita hargai, kita hormati, kita anggap mereka adalah wali-walinya Allah, para malaikat.